Kemudian mereka juga harus tahu bagaimana katakanlah ciri-ciri kondisi pasien. Misalnya mereka diberitahukan pengetahuan dasar kedokteran, dasar ya. Misalnya soal Selamat siang kawan-kawan semuanya. Hari ini saya masih ada di lokasi outbound Bella Kampa di Megamendung Bogor. Hari ini memasuki hari ketiga teman-teman peserta Laskar Juang RDP melakukan pelatihan tanggap bencana. Bisa kita lihat di latar belakang ini ada teman-teman sedang membuat tenda. Kemudian di sebagian sana ada untuk penyelamatan korban di air. Hari ini saya akan bincang-bincang singkat dengan Dr. Ferry. Beliau adalah salah satu narsum dalam diklat ini. Kita akan bertanya lebih jauh apa sih yang beliau sampaikan kepada peserta diklat dan kenapa pelatihan ini sangat diperlukan sekali untuk calon para relawan dan masyarakat semuanya. Selamat siang, Dok. Selamat siang, ya, terima kasih sudah menyempatkan diri. Saya pengen ngobrol nih, Dok, dengan Dr. Ferry. Baik. Ini kan terkait dengan diklat relawan tanggap bencana yang diadakan oleh Laskar Juang RDP. Baik. Boleh diceritakan, Dok, sebagai narasumber dalam pelatihan ini dokter itu memberikan materi terkait apa dan kenapa para relawan ini harus mendapatkan materi yang dokter sampaikan? Baik, di dalam Diklatsar Laskar Juang RDP itu materi tentang kebencanaan dan kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu ada beberapa hal yang relawan ini harus menguasai betul ketika bagaimana mereka melakukan evakuasi di dalam kebencanaan atau pendampingan pasien. Jadi kalau di dalam pendampingan pasien misalnya, mereka harus tahu betul ketika mereka katakanlah mau membawa pasien, itu harus tahu kondisi pasien tersebut. Nah, saya memberikan materi itu tentang emergensi dan P3K. Emergensi dan P3K. Baik. Pada korban bencana dan pasien, jadi kalau manfaat yang harus dikuasain para relawan ini tentang emergensi, misalnya di dalam kebencanaan. Nah, ketika di dalam kebencanaan misalnya apa? Banjir atau longsor atau gempa, para relawan ini dengan bekal pengetahuan ini bisa mengetahui misalnya kondisi pasien. Apakah pasien ini masuk di dalam kategori emergensi yang harus segera ditangani atau tidak segera. Kemudian mereka juga harus tahu bagaimana katakanlah ciri-ciri kondisi pasien. Misalnya mereka diberitahukan pengetahuan dasar kedokteran, dasar ya. Misalnya soal tensi. Mereka bisa juga diberikan pengetahuan tentang nadi, berapa nadi yang normal, kemudian pernapasan. Lalu misalnya ketika mereka, ini ada korban nih, mereka secara cepat, mereka bisa lihat bahwa kondisi misalnya, pernapasannya masih ada, nadinya masih bagus. Sehingga waktu mereka melakukan evakuasi, tidak memberatkan kondisi pasien misalnya atau korban. Ini kan sudah masuk ke pelatihan ketiga ya, Dok? Ketiga, di kelas angkatan ketiga. Angkatan ketiga, oke. Dari hari ke hari bagaimana saat dokter itu memberikan materi, apakah mereka ada yang langsung tanggap, ada yang sudah memiliki dasar, atau memang betul-betul dari nol? Iya, jadi harus diakui bahwa materi emergensi itu adalah materi untuk profesi dokter atau tenaga medis. Sebetulnya ya, Dok? Sebetulnya. Tetapi bagi orang awam, mereka yang nol, saya harus memberikan yang betul-betul mereka bisa mengerti. Jadi istilahnya walaupun materi kedokteran, tapi setelah diberikan, katakanlah saya harus pilih, ini mereka bisa mengerti.
Jadi orang awam misalnya, ya katakanlah misalnya relawan itu ya dia misalnya pekerjaannya biasa, boro-boro dia ngerti bahasa kedokteran gitu. Iya, betul. Tapi kita berikan materi sehingga dia mengerti, oh kondisi pasien seperti ini, saya harus seperti apa. Nah, jadi dari angkatan kedua, ketiga, mereka antusias sekali. Walaupun materinya materi katakan untuk kedokteran, mereka antusias dan banyak bertanya. Ya.